فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada adab yang ke-13 dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Baik, kita sebut dulu dari yang pertama. Indak ya fatur. Dari yang pertama terkait adab-adab penuntut ilmu terkait dirinya sendiri. Yang pertama, ilmu itu adalah ibadah sehingga harus ikhlas dan mutaba'ah. Baik, yang kedua, istiqamah di atas jalan para salafus salih. Kemudian yang ketiga, mulazamah khasyatullah, menetapi rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Namanya apa itu? Bukan muqarabah, apa? Ra-nya terlebih dahulu, apa? Aba Khadir, muraqabah. Baik, yang kelima, baik, ahsan, untuk tawadhu dan meninggalkan sifat kesombongan. Baik, ahsan. 5. Kemudian yang keenam, indak ya Hamzah Rum. Adab yang keenam, menjauhi apa? Berhias diri dengan sifat zuhud, tayyib dan qanaah. Yang keenam, berhias dengan sifat zuhud dan qanaah. Kemudian yang ketujuh, berhias diri dengan hiasan ilmu, tindak tanduk yang baik untuk menghiasi ilmunya, tingkah laku yang bagus. Tayyib. Yang ketujuh, yang ke-8, berhias diri dengan muru'ah yang baik, menghiasi muru'ahnya, jangan sampai muru'ahnya ternoda. Tayyib. Yang ke-9, menjauhi
majelis yang tidak bermanfaat. Tayyib, lompat tapi yang ke-9 dulu diurutkan apa? Nah, sifat bersifat dengan sifat kelelakian. Nah, ar-rujulah, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu sifatnya feminim, kewanita-wanitaan. Nah, kemudian yang ke-10 menjauhi hidup bermewah-mewahan. Tayyib, menjauhi bermewah-mewahan, bernikmat-nikmat dengan dunia secara terus-terusan. Ahsan. Sekarang yang berikutnya, indah qiyamatul hafidh. Nah, menjauhi atau berpaling dari majelis-majelis yang tidak berguna, majelis-majelis yang sia-sia. Yang ke-12, menjauhi keributan, al-i'rad anil haisyat, apalagi perkelahian, pertengkaran harus dijauhi. Kemudian yang ke-13 yang kita ambil pada pertemuan terakhir, yaitu berhias dengan sifat lembut. Ahsan. Ijlis. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada adab yang ke-14. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, al-amr rabi' asyar at-ta'ammul. Adab yang ke-14 dari adab penuntut ilmu terkait dirinya sendiri, yaitu at-ta'ammul. At-tahalli bit-ta'ammul, fa inna man ta'ammala adrak. Hendaknya penuntut ilmu itu berhias dengan sifat ta'ammul, karena sesungguhnya seorang yang berupaya untuk ta'ammul maka dia itu akan bisa memahami. Tayyib. Dan yang dimaksud dengan ta'ammul pada asal maknanya, akhwan, sebagaimana dalam lisanul Arab, at-ta'ammul yaitu tathabbut. Wa ta'ammaltu syai' ay nazartu ilaihi mustathbitan lah, yaitu berusaha untuk apa? Makna ta'ammul berarti di sini kita bisa menyimpulkan ketika dikatakan ta'ammaltu syai', aku memperhatikan sesuatu, yaitu maksudnya aku melihatnya, memperhatikannya, mustathbitan lah, dalam keadaan betul-betul berupaya untuk mengokohkan perhatianku, pandanganku terhadap perkara itu. Jadi ketika menghadapi suatu masalah hendaknya betul-betul dia perhatikan secara mendalam. Ini makna mudahnya. Tidak hanya sekedar lihat sekilas kemudian dia menyimpulkan dengan cepat. Tidak. Akan tapi hendaknya dia betul-betul memperhatikan, memikirkan secara mendalam apa yang mau dia katakan, apa yang mau dia simpulkan, apa yang mau dia tulis, apa yang mau dia lakukan. Ini maksud dari ta'ammul, yaitu memikirkan, memperhatikan terlebih dahulu apa-apa yang mau dia ucapkan atau lakukan, atau mau dia pahami. Fa inna man ta'ammala adrak, maka dikatakan dalam ungkapan Arab, ta'ammal tudrik, perhatikanlah
Nah, yaitu pikirkanlah secara mendalam, engkau akan paham. Perhatikan, pikirkan, engkau akan bisa memahami. Wa alaihi fata'ammal 'inda takallumi bimadza tatakallam wa ma hiya 'aidatuhu. Maka berdasarkan hal ini, perhatikanlah, ya, pikirkanlah masak-masak matang-matang ketika engkau berucap, dengan apa engkau akan berbicara. Wa ma hiya 'aidatuh, dan apa akibat dari apa? Dari ucapan yang mau engkau keluarkan tersebut. Wa taharraz fil ibarati wal ada' duna ta'annutin aw tahadluq. Kemudian, nah, berhati-hatilah dalam mengungkapkan dan dalam menyampaikan ibarah dan ada. Ibarah yaitu pada ungkapan, susunan katanya, dan ada ketika engkau apa? Engkau menyampaikan apa yang telah engkau susun kalimat tersebut. Karena terkadang, ikhwan, ungkapan atau isi kalimatnya sama, tapi ketika adanya, ketika penyampaiannya beda, hasilnya beda. Engkau mengucapkan ungkapan sama diiringi dengan pandangan mata yang baik, kemudian senyuman, berbeda dengan ketika mengucapkan ungkapan itu dengan nada keras, pandangan mata menunjukkan kemarahan, walaupun kalimatnya sama, atau sambil menunjukkan peremehan. Baik. Duna ta'annutin aw tahadluq, tanpa ada ta'annut dan tahadluq. Baik. Apa yang dimaksud dengan ta'annut? At-ta'annut al-iqa' fil masyaqqah, wa tahadluq diambil dari hadlaqar rajul. Tuhadliku, fa'lala yufa'lilu, hadlaqa yuhadliku. Idza azhara al-hilqa fadda'a akthar mimma 'indah. Baik. Jadi di sini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala memberikan bimbingan kepada kita ketika seorang penuntut ilmu ingin berbicara, hendaknya dia bersikap ta'ammul. Ta'ammul dalam pembicaraanmu maksudnya apa? Pikir-pikir, masak-masak. Berpikir apa yang mau dia ucapkan, ungkapan apa yang mau dia keluarkan, dan bagaimana cara dia menyampaikan. Tanpa ta'annut, tanpa ada masyaqqah. Ta'annut al-iqa' fil masyaqqah, yaitu berupaya untuk mempersulit diri. Pilih ungkapan yang membingungkan. Walaupun mungkin dari sisi sastra bagus, tapi ketika hal itu malah membuat para pendengar, orang-orang yang diajak bicara tidak paham, ini tidak berfaedah. Ta'annud yaitu al-iqa' fil masyaqqah, tanpa ada upaya untuk membuat orang lain kesusahan atau dirinya sendiri kesusahan. Ta'annud tanpa menjatuhkan diri dalam masyaqqah. Ini mudahnya. Berarti berhati-hati dalam memilih ibarat dan dalam cara menyampaikannya tanpa menjatuhkan diri dalam masyaqqah, juga tanpa menjatuhkan orang lain dalam masyaqqah. Demikian pula tanpa tahadluq, tanpa ada upaya untuk apa? Untuk bergaya. Dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak menguasainya. Tahadluq yaitu misalnya dia bergaya menampakkan kecerdasan, menampakkan seperti hafalan yang sangat sangat kuat, seperti misalnya menunjukkan
Ketika berbicara dia menyebutkan sanad, padahal itu tok yang dia hafal itu tok. Atau pembahasan fikhiyah, nah dengan tarjih, tapi itu tok sebenarnya dia miliki. Tapi dengan itu dia berupaya untuk apa? Menunjukkan bahwasanya seakan-akan dia adalah seorang yang betul-betul ahli. Baik. Jadi pada tahadzuluk ada apa? Ada unsur yang ditegur juga pada pembahasan sebelumnya, kawan, yaitu untuk apa? Menunjukkan sesuatu sebenarnya yang dia tidak apa? Tidak memiliki. Nah, baik. Sok, bergaya dengan sastra yang tinggi padahal sebenarnya dia tidak mampu, atau sok menunjukkan pembahasan dan tarjih dari dirinya sendiri padahal dia jiplak dari orang lain. Ini makna tahadzuluk, ya. Berarti ketika kita berbicara, perhatikan, harus seorang memikirkan, berpikir apa yang mau dia ucapkan, kemudian berpikir akibatnya, dan jauhi, berhati-hati dan berhati-hatilah dalam menyusun ibarat serta dalam menyampaikannya, tanpa berupaya untuk memberat-beratkan diri dan tanpa upaya untuk apa? Menunjukkan dirinya seakan-akan hebat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ta'ammal 'indal mudzakarah. Demikian pula hendaknya engkau apa? Berpikir panjang, memberikan perhatian ketika mudzakarah. Mudzakarah yaitu ketika engkau sedang murajaah dengan teman-teman sejawat, ketika berupaya untuk mengingat-ingat kembali pelajaran. Baik. Kaifa takhtarul qalibal munasiba lil ma'na al murad? Ketika mudzakarah, hendaknya engkau perhatikan bagaimana engkau memilih al-qalib al-munasib, yaitu wadah yang cocok untuk bisa mengungkapkan makna yang diinginkan. Baik. Ketika mudzakarah jangan sampai hanya sekedar untuk bergaya, ingin menang-menangan, tapi bagaimana engkau memilih suatu wadah untuk bisa mengungkapkan wadah yang cocok untuk makna yang diinginkan. Wa ta'amal 'inda su'al as-sa'il kaifa tatafahhamu su'al ala wajhi hatta la yahtamil wajhaini wa hakadha. Demikian pula ketika bertanya, perhatikan. Ketika bertanya, atau ketika orang bertanya, bagaimana engkau memahami pertanyaan tersebut sesuai dengan pertanyaan sehingga tidak ada kemungkinan dua sisi yang berbeda, di mana engkau menjawab dengan satu sisi, ternyata si penanya menginginkan sisi yang lain. Demikian seterusnya. Baik. Berarti inti dari adab yang ke-14, ikhwan, bagi para penuntut ilmu untuk berhias dengan sifat ta'ammul, yaitu dia berpikir panjang. Berpikir panjang, memperhatikan, berhati-hati, jangan sembrono ketika berbicara. Demikian pula ketika mudzakarah, ketika ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan juga perhatikan, ini pertanyaan menjurus kemana. Apalagi di zaman-zaman fitnah, ikhwan, seorang harus berhati-hati. Karena pada masa-masa banyak fitnah, pertanyaan terkadang
pertanyaan umum tapi sebenarnya dia menginginkan untuk orang per orang atau untuk menjatuhkan sebagian pihak, maka hendaknya seorang harus memiliki sifat ta'ammul. Apakah pertanyaan itu pantas dan layak untuk dijawab, ataukah hanya sebatas pertanyaan yang diinginkan dengannya fitnah? Baik. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagi adzan ar-rabi' asyar. Nah, maksudnya tersirat juga yang ke-14 atau bagi adzan rabi'. Kalau tadi kan yang pertama ta'ammul 'inda takallum, kemudian ta'ammul 'indal mudzakarah, yang ketiga ta'ammul 'inda su'al. Kemudian bagi adzan rabi', tersirat juga yang keempat, ta'ammul 'indal jawab. Nah, memperhatikan ketika apa? Ketika menjawab. Kaifa yakunu jawab? Bagaimana jawabanmu? Hal huwa wadihun la yahsulu fihi labsun aw mubham? Wa hal huwa mufassalun aw mujmal? Bagaimana jawabanmu? Apakah jelas? Tidak ada kerancuan, tidak ada sesuatu yang masih apa? Masih mubham. Nah, masih samar-samar, belum diketahui dengan jelas. Apakah itu mufassal terperinci ataukah sekedar jawaban secara global? Hasba ma taqtadihil hal, sesuai dengan apa? Dengan tuntutan kondisi saat itu, atau dengan ungkapan kita sesuai sikonnya. Karena menjawab ikhwan, kita terkadang menjawab global, terkadang menjawab terperinci, itu sesuai sikon, sesuai situasi dan kondisi. Nah, sesuai dengan maslahah yang diinginkan dan mafsadah yang ingin dijauhi. Al-muhim at-ta'ammul yuridu bidzalika at-ta'anni. Nah, ini. Jadi intinya ta'ammul yang dimaksudkan di sini dimaksudkan adalah apa? Ta'anni. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat ta'anni. Jadi ta'ammul yang diinginkan di sini apa? Ta'anni. Tidak tergesa-gesa, tidak sembrono, tapi hendaknya dia apa? Berpikir panjang terlebih dahulu, berhati-hati. Ada berita tentang sesuatu, ta'ammul, perhatikan dulu. Nah, yang memberi berita ini dia seorang yang memang menginginkan kebaikan ataukah menginginkan fitnah. Nah, dia memang betul-betul menguasai apa yang diberitakan ataukah sekedar berita dari fulan, dari fulan, dari fulan, ketika diruntut ujungnya tidak ada sandaran yang kuat. Baik. Jadi ta'ammul yang dimaksud di sini ungkapan lainnya apa? Uwais? Ta'anni. Nah, yaitu hendaknya seorang apa? Berhati-hati, ta'anni. Nah, tidak apa? Tidak sembrono, tidak terburu-buru. Wa alla tatakallam hatta ta'rifa madza tatakallamu bih wa madza takunu natijah. Untuk engkau tidak berbicara sampai engkau betul-betul tahu apa yang kamu ucapkan dan apa hasilnya. Nah, ini penting. Antum mau berucap, antum mau nulis, antum mau menyebar sesuatu, maka harus diperhatikan. Engkau harus tahu apa yang engkau sebar dan engkau harus tahu hasilnya nanti bagaimana, akibatnya nanti bagaimana. Nah, karena ucapan akhwan, ucapan dengan lisan kita atau bisa juga dengan pena kita. Nah, dengan apa? Dengan tulisan-tulisan. Maka ini penting untuk keseluruhan ahli sunnati wal jamaah. Karena ahli sunnati wal jamaah sepantasnya semuanya adalah penuntut ilmu. Salafiyun sepantasnya mereka semuanya adalah masuk dalam kategori talabatul ilmi. Nah, bahkan para ulamanya pun senantiasa mereka mengatakan kita ini adalah para penuntut ilmu. Karena memang terus menerus kita berada di atas jalan itu, di atas jalan menuntut ilmu sampai mati. Harus diperhatikan di sini ketika mau berucap, apa yang mau diucapkan, apa? Pikir.
Kemudian apa natijahnya, apa hasilnya nanti. Walihada yaqulu la tadha qadamaka illa haitsu alimta salamah. Ini ungkapan. Oleh karena itulah mereka mengatakan la tadha qadamaka illa haitsu alimta salamah. Maknanya bagaimana, Badri? Nah, jangan engkau letakkan kakimu kecuali di tempat yang engkau tahu itu apa? Selamat. Antum mau melangkah, ya kawan, di depan banyak duri, antum letakkan sembarangan, cerok, durinya diinjak. Di depannya ada apa? Binatang berbisa, antum apa? Letakkan kaki di situ. Iya, celaka. Nah, maka la tadha qadamaka illa haitsu alimta salama. Jangan engkau letakkan kakimu kecuali engkau betul-betul tahu. Nah, itu apa? Itu tempat yang selamat. Engkau akan selamat. Nah, ketika mau melangkah, pilih tempat. Yani al-insanu yakhtu yamshi la yadha qadamahu fi syai'in la yadri ahufratun la yadri nam ahufratan huwa am syaukan am hasa am naran am thalj. Maksudnya yaitu seseorang dia melangkahkan kakinya berjalan, tidak boleh dia meletakkan kakinya itu di sesuatu yang dia tidak mengetahui apakah itu lubang ataukah duri ataukah kerikil ataukah api atau es. Hatta ya'rifa aina yadha' qadamahu. Sampai betul-betul dia tahu di mana dia mau meletakkan kakinya, mau melangkahkan demikian. Ya kan? Ya enggak, Akmal? Taib. Taib. Naam. Fatta'ammul hadza muhim wala tata'ajjal wala tata'ajjal. Diulang lagi oleh Syekh. Nah, jadi perkara ta'ammul ini yaitu memperhatikan, berpikir panjang, atau juga diungkapkan dengan ta'anni, ini perkara penting. Apalagi di zaman sekarang, kawan, yang subhanallah. Nah, di antara penyakit para penuntut ilmu, nah, karena tidak berhias dengan sifat ini, tidak berhias dengan sifat ta'ammul dan ta'anni. Tapi apa? Perkaranya banyak terburu-buru, mensikapi sesuatu terburu-buru. Nah, baik. Wala tata'ajjal, la tata'ajjal, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Illa idza da'atil hajatu ila dzalik. Kecuali bila menuntut kebutuhan untuk itu. Pada sebagian perkara, kawan, butuh ada sikap cepat. Nah, pada beberapa yang dituntut seperti itu, misalnya bersikap cepat, sigap ketika ada tamu. Nah, terburu-buru dalam apa? Dalam upaya untuk melayani tamu, menyuguh tamu, mempersiapkan untuk tamu, ini termasuk hal yang dituntut. Kenapa? Sunnah. Di antara hal yang disunahkan untuk bersegera, sedikit ada keterburu-buruan dalam apa? Menjamu tamu. Ini contoh, apabila ada hajah yang demikian, maka butuh. Tapi pada asalnya perkara-perkara itu butuh ta'ammul, butuh apa? Dipikir masak-masak, butuh apa? Berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Walihada qala syairun nadhim, maka oleh karena itulah seorang penyair mengucapkan qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi waqad yakunu ma'al musta'jiriz zalalu wa rubbama fata qauman julla amrihim wa rubbama fata qauman jullu amrihim ma'at ta'anni wa kana ar-ra'yu law ajilu. Qad yudrikul mu'ta'anni ba'da hajatihi. Qad di sini apa? Bermakna taksir. Nah,
bermakna taksir, banyak. Nah, qad ketika masuk pada fi'il mudhari ada dua kemungkinan makna, kemungkinan taklil atau taksir. Di sini bermakna taksir. Orang yang ta'anni itu banyak akan meraih sebagian hajat-hajatnya. Wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu, dan banyak terjadi bersama dengan orang-orang yang tergesa-gesa itu ketergelinciran. Ini hukum asalnya. Orang yang hati-hati ya kebanyakan hajatnya bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Tapi orang yang mustajil, terburu-buru, kebanyakannya dia akan tergelincir. Tapi ada kalanya wa rubbama fata qauman jullu amrihim ma'at ta'anni wa kana ar-ra'yu law ajilu. Dan terkadang pada beberapa kondisi, tapi sedikit, luput dari suatu kaum mayoritas perkara mereka bersamaan dengan ta'anni yang mereka lakukan, yaitu karena terlalu pikir panjang, akhirnya akhirnya tidak melangkah, padahal pilihannya waktunya terbatas. Padahal sebenarnya pemikiran yang benar pada perkara itu butuh untuk ajilu, untuk mereka bersegera, untuk disegerakan. Baik. Dalam dua bait ini, akhwat, bimbingan bagi kita bahwasanya memang pada asalnya ta'anni itu penting. Dengannya banyak hajat bisa tercapai. Tapi terkadang pada beberapa keadaan ta'anni malah menjadikan seseorang terluputkan. Karena terlalu lama-lama mikirnya, terlalu kelamaan mikirnya, akhirnya luput kesempatan dia. Qala fa idza daral amru baina an ata'anna wa asbir aw ata'ajjal wa aqdim fa ayyuhuma aqdam fa ayyuhuma uqaddim. Saya perhatikan. Fa idza daral amru baina an ata'anna wa asbir aw ata'ajjalu wa aqdum fa ayyuhuma uqaddim. Nah ini. Apabila berputar perkara antara pilihan untuk ta'anni dan bersabar, ataukah terburu-buru dan untuk bersegera mendahului, maka mana yang lebih aku kedepankan? Maka pilihannya pertama kali al-awwal. Yang pertama, apa yang pertama? Pilihan pertama apa, Yahya? Baik, pilihan pertama adalah untuk apa? Ta'anni dan bersabar, berhati-hati, bersabar. Li'anna al-qawlata awil fi'lata idza kharajat minka la yumkinu radduha. Kenapa? Karena suatu perkataan atau perbuatan kalau sudah keluar darimu tidak akan mungkin untuk ditarik kembali. Ini diingat-ingat. Jangan bermudah-mudahan nanti gampang dihapus. Apalagi para admin grup, para admin channel, para admin website, ini harus berhati-hati. Ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau menyebar sesuatu, pikir panjang. Apa faedahnya untuk diriku pertama kali? Apa mafsadah di balik itu? Kemudian setelah itu apa faedah untuk dakwah dan agama ini? Dan sebaliknya, apakah ada mafsadah untuk dakwah ini? Ini penting. Kenapa? Jangan bercepat-cepat nanti gampang dihapus, tidak. Karena sesuatu kalau sudah keluar, tidak mungkin untuk ditarik kembali. Butuhnya i'tizar, butuhnya minta maaf. Adapun untuk menarik kembali, ini tidak bisa. Jangan dikira sekedar menghapus itu adalah bentuk upaya menarik kembali sesuatu ungkapan atau perbuatan sesudah keluar. Tidak. Karena islah, upaya untuk memperbaiki suatu kerusakan yang sudah terlanjur kita buat itu lebih sulit.
Nabi SAW mengatakan apa? Naam, la tatakallam, naam, bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berucap dengan suatu ucapan yang engkau butuh minta maaf esok harinya. Taib. Dan jejak digital ya kawan, pada zaman sekarang itu sulit untuk seorang menghapus total. Jejak digital mungkin 10 tahun berikutnya tiba-tiba dimunculkan. Nah, itu baru di dunia kawan, jejak digital yang sudah tersimpan di internet. Itu dimunculkan. Apalagi jejak kita apa yang tertulis di catatan para malaikat, wal'iyadzubillah. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Naam, semua ditulis oleh para malaikat, wal'iyadzubillah. Maka pikirkan, lakin ma dumta lam taqul wa lam taf'al fa anta hurrun. Naam. Tayyib, fa anta hurrun tamliku. Naam. Akan tapi selama engkau belum berucap, selama engkau belum berbuat, maka engkau merdeka, masih bisa menguasai diri sendiri, masih bisa menguasai kalimatmu, karena belum engkau luncurkan. Fata'ammal bimadza tatakallamu bih wa ma hiya faidatuh. Maka perhatikan dengan apa engkau akan berucap dan apa faidahnya. Faidatul kalam, maksudnya adalah faidah dari ungkapan itu. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan atau diamlah. Baik. Ini penting kawan untuk betul-betul dicamkan bagi para penuntut ilmu dan bagi seluruh ahli sunnati wal jamaah salafiyun secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Nah, untuk betul-betul memperhatikan ucapannya, karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai prinsip seorang dalam setiap majelis untuk dia yang menang dalam pembicaraan atau yang diperhatikan kalimatnya, padahal dia tidak berpikir panjang tentang kalimat tersebut, bagaimana akibatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.